Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Tentunya kabar baik bukan? Ya, saya harap semuanya kabarnya baik semua. Baiklah, jangan lupa ya kita untuk melaksanakan pembelajaran kali ini. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Kita mulai yaitu pembelajaran daring kelas 5 mata pelajaran IPA Ilmu Pengetahuan Alam, mulai tema 5, subtema 1, 2 dan juga subtema 3. Langsung saja kita mulai dari subtema yang pertama. Pengertian ekosistem dan jenis makanan hewan. Hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan disebut dengan ekosistem. Ekosistem sendiri itu terdiri atas dua komponen, yaitu komponen biotik berupa makhluk hidup dan juga ada komponen abiotik yaitu benda-benda tak hidup. Jadi makhluk hidup itu yang juga berupa tumbuhan, ya, hewan dan sebagainya. Contoh komponen biotik adalah manusia, hewan dan tumbuhan. Ya, contohnya tadi. Dan contoh komponen abiotik adalah tanah, udara, air, cahaya matahari dan suhu. Kalau batu-batuan itu juga termasuk abiotik ya. Jenis makanan hewan. Hewan tidak dapat membuat makanan sendiri. Hewan itu memerlukan makhluk hidup lain untuk dijadikan sumber makanan. Adapun jenis makanan hewan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan dan hewan ya. Ada yang herbivora, ada yang karnivora. Jenis makanan hewan itu ya, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun, buah dan juga biji-bijian. Contoh hewan pemakan daun adalah kuda, koala, ulat dan juga kambing. Contoh hewan pemakan buah adalah kelelawar, orangutan, kera dan burung rangkong. Adapun contoh hewan pemakan biji-bijian adalah tupai, burung pipit dan burung kutilang. Itu adalah contoh beberapa hewan ya, beserta jenis makanannya. Selain tumbuhan, hewan juga memakan hewan lainnya ya, seperti karnivora. Makanannya berasal dari hewan berupa daging ikan, serangga dan bangkai hewan. Contohnya belalang menjadi makan bagi katak dan katak itu menjadi makanan dari ular ya, saling memakan antara hewan satu dengan lainnya. Pengelompokan hewan berdasar jenis makanannya. Yang pertama ada herbivora, yaitu kelompok hewan makan tumbuhan, ada daun, batang, buah dan biji-bijian tadi ya. Susunan gigi terdiri atas gigi jari, yaitu untuk memotong makanan, dan juga ada gigi geraham yang lebar dan kuat, fungsinya untuk mengunyah makanan. Contoh gambar giginya ada sebelah atas itu, ada gigi jari yang bagian itu atasnya, dan ada juga gigi geraham di samping. Nah, kelompok hewan herbivora itu tidak memiliki gigi taring. Gigi taring itu fungsinya untuk mencapik-capik makanan. Contoh hewannya yaitu adalah badak, kuda, gajah, kambing, sapi dan sebagainya. Yang kedua adalah karnivora. Kelompok hewan memakan daging, itu memiliki gigi taring atau paruh yang kuat dan tajam. Itu fungsinya untuk mencabik dan merobek daging mangsanya. Contoh hewan karnivora antara ada kucing, harimau, macan, buaya, ikan hiu, burung elang, ada singa ya dan sebagainya. Nah, pada gambar itu ada taringnya, siung ya, tepatnya depan, gigi bagian depan dan sangat tajam. Untuk yang hewan ketiga adalah omnivora, yaitu kelompok hewan memakan tumbuhan maupun hewan lainnya. Itu makan tumbuhan juga hewan. Susunan gigi terdiri atas gigi jari, gigi geraham dan gigi taring yang berkembang secara seimbang. Contohnya yaitu ada beruang, orangutan, terus landak, tikus dan juga ayam ya. Ayam itu juga makan biji-bijian, makan tumbuhan dan juga makan daging. Yang keempat adalah insektivora, yaitu kelompok hewan pemakan serangga. Hewan ini memiliki struktur tambahan berupa lidah yang panjang dan lengket untuk menangkap mangsanya. Contoh hewan insektivora itu antara ada cicak, ada katak, terenggiling dan juga bunglon. Jadi lidahnya itu mengandung cairan yang lengket itu untuk menjebak atau menangkap mangsanya untuk dimakan. Sekarang kita masuk pada daur hidup hewan. Daur hidup hewan adalah suatu proses perubahan dalam pertumbuhan dan perkembangan yang dialami hewan sepanjang hidupnya. Daur hidup hewan dibedakan atas hewan bermetamorfosis dan juga hewan tidak bermetamorfosis. Nanti dibedakan lagi ya metamorfosisnya.
Yang pertama, hewan bermetamorfosis. Metamorfosis yaitu perubahan bentuk tubuh hewan. Nah, berdasarkan tahapan daur hidupnya, metamorfosis dibedakan menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan juga metamorfosis tidak sempurna ya. Di metamorfosis itu sendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, yaitu didirikan dengan bentuk tubuh yang sangat berbeda antara bentuk telur saat menetas dan bentuk dewasanya. Masing-masing tahapan itu bentuknya berbeda-beda. Hewannya mengalami metamorfosis sempurna melalui tahap kepompong atau pupa, jantung. Yang ketiga, contoh hewan metamorfosis sempurna adalah lebah, nyamuk, kupu-kupu, dan lalat. Perhatikan contoh berikut ini. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Berikut ini adalah proses daur hidup kupu-kupu. Daur hidup kupu-kupu dimulai dari telur, kemudian menjadi ulat. Selanjutnya, setelah menjadi ulat, kupu-kupu akan berubah menjadi kepompong 1 dan kepompong 2. Setelah mengalami proses kepompong, kupu-kupu akan berubah menjadi kupu-kupu muda. Selanjutnya, kupu-kupu muda akan menjadi kupu-kupu dewasa. Lalu, kupu-kupu dewasa akan bertelur kembali dan begitulah seterusnya. Selanjutnya yaitu metamorfosis tidak sempurna, itu didirikan dengan bentuk tubuh hewan muda yang tidak berbeda dengan dewasanya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna tidak melalui tahap kepompong atau pupa, akan tetapi melalui tahapan peralihan yang disebut dengan nimfa. Contoh ada belalang, capung, dan kecoa ya. Itu ada nimfa. Itu yaitu bentuk kecil dari hewan tersebut. Nah, kita perhatikan ya. Contohnya, belalang salah satu hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Tahapan metamorfosis belalang itu dimulai dari belalang dewasa yang sayapnya sudah sempurna, kemudian bertelur, telurnya menetas menjadi nimfa tanpa sayap, belalang masih kecil tanpa sayap ya, belum ada sayapnya. Kemudian dia berubah menjadi nimfa bersayap tahap 1 ya, dia bersayap tapi belum sempurna. Kemudian dia berubah menjadi nimfa bersayap tahap 2. Nah, dari situ dia kembali lagi menjadi belalang yang sayapnya sudah sempurna dan dewasa lagi. Kita masuk hewan tidak bermetamorfosis ya. Ada hewan yang bentuk dan struktur tubuhnya sama saat masih muda sampai hewan tersebut menjadi dewasa. Hewan ini dikelompokkan sebagai hewan yang tidak bermetamorfosis. Contohnya ada kucing, ayam, ikan, dan kadal. Hanya berubah ukuran saja ya, bentuknya sama. Nah, kucing merupakan salah satu hewan yang tidak bermetamorfosis. Pada gambar sebutkan apa itu, ada anak kucing yang masih kecil naik, ada kucing muda ya, dewasa, kemudian dia berubah menjadi kucing dewasa. Nah, di kucing dewasa itu nanti beranak pinak melahirkan kucing kecil atau anak kucing lagi ya. Jadi bentuknya sama, hanya berubah ukurannya saja. Kita lanjutkan ke subtema 2, rantai makanan. Setiap makhluk hidup membutuhkan makanan untuk bertahan hidup. Melalui makanan, makhluk hidup memperoleh energi yang digunakan untuk tumbuh, bergerak, dan melakukan aktivitas. Karena itu, di alam terbentuk interaksi makan dan dimakan antara makhluk hidup yang disebut dengan rantai makanan. Rantai makan itu sendiri yaitu peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup untuk kelangsungan hidupnya ya. Jadi ada yang dimakan, tadi sebutkan di awal-awal ada si lalat dimakan katak, kemudian dimakan ular dan selanjutnya ya. Ada 3 peran makhluk hidup di dalam rantai makanan, yaitu yang pertama sebagai produsen. Apa itu? Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanan sendiri melalui fotosintesis. Contohnya yaitu rumput, padi. Terus ada juga yaitu jagung dan semua tumbuhan hijau. Nah, produsen juga mampu mengubah energi dari cahaya matahari menjadi energi kimia, yaitu ada produsen mampu menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua sebagai konsumen.
Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri sehingga mendapatkan energi dari makhluk hidup lain. Contoh konsumen adalah hewan ya. Di dalam rantai makanan, konsumen dikelompokkan menjadi ada konsumen tingkat 1, yaitu kelompok hewan yang memakan tumbuhan atau produsen. Konsumen tingkat 1 ini merupakan kelompok hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Contohnya ada rusa, kelinci, ada belalang, kambing ya, dan lain sebagainya. Pokoknya hewan-hewan memakan tumbuhan. Selanjutnya ada konsumen tingkat 2, yaitu kelompok hewan yang memakan hewan lain. Yang dimakan apa? Konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 2 merupakan kelompok hewan karnivora atau omnivora. Contohnya ada katak, ular, terus tikus dan ayam. Ya, yang terakhir ada konsumen puncak, yaitu kelompok hewan karnivora yang tidak ada pemangsanya. Contohnya singa, elang, dan harimau. Itu adalah konsumen puncak. Jadi bagaimana? Ada nggak yang setelah itu ada lagi nggak? Yaitu pengurai ya. Pengurai itu apa? Yaitu makhluk hidup yang mengurai sisa-sisa makhluk hidup lain yang telah mati. Penguraian tersebut menghasilkan zat-zat kimia dan nutrisi yang dibutuhkan produsen. Contoh penguraian antara lain ada cacing tanah, jamur, dan juga bakteri. Elang itu pemakannya puncak, konsumen puncak, tapi dia bisa mati diuraikan oleh pengurai itu ya. Perhatikan gambar rantai makanan berikut. Nah, itu ada gambar padi. Padi dimakan oleh ulat ya. Ulat dimakan oleh ayam. Ayam dimangsa oleh elang. Elang mati digerubung oleh pengurai ya, berupa cacing dan sebagainya. Nah, itu penjelasannya. Tanaman padi dimakan oleh ulat ya, ulat dimakan oleh ayam tadi, dan seterusnya sampai elang mati diuraikan oleh bakteri dan cacing tadi. Ayo perhatikan proses rantai makanan pada ekosistem laut. Pertama, fitoplankton merupakan tumbuhan hijau yang sangat kecil yang melayang di air laut. Fitoplankton berperan sebagai produsen. Yang kedua, udang berperan sebagai konsumen tingkat 1 dan memakan fitoplankton. Fitoplankton menjadi energi bagi udang. Selanjutnya, ikan kecil berperan sebagai konsumen tingkat 2. Karena ikan kecil termasuk karnivor, ikan kecil memakan udang dan mengubahnya menjadi energi. Udang merupakan sumber energi bagi ikan kecil. Selanjutnya, singa laut. Singa laut berperan sebagai konsumen tingkat 3. Karena singa laut termasuk hewan karnivor, singa laut memakan ikan kecil dan mengubahnya menjadi energi. Ikan kecil merupakan sumber energi bagi singa laut. Selanjutnya, hiu. Hiu berperan sebagai konsumen tingkat 4 atau konsumen puncak. Karena hiu termasuk hewan karnivor. Hiu memakan singa laut dan mengubahnya menjadi energi. Singa laut merupakan sumber energi bagi hiu. Berikutnya, bakteri. Bakteri berperan sebagai pengurai. Saat hiu mati, tubuhnya akan diuraikan oleh bakteri. Hasil penguraian tersebut menjadi sumber energi bagi fitoplankton. Aliran energi dan siklus nutrien dalam rantai makanan. Dalam rantai makanan ya, ini aliran energi adalah proses perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, saat proses memakan, makhluk hidup mendapatkan energi untuk kelangsungan hidupnya. Nah, energi tersebut akan berpindah saat makhluk hidup tersebut dimakan oleh makhluk hidup lainnya, yaitu energi yang binatang dimakan itu berpindah. Namun, ada sebagian energi yang dilepaskan ke lingkungan. Jika makhluk hidup mati, energi akan berpindah ke pengurai melalui proses penguraian makhluk hidup yang mati. Nah, kemudian pengurai akan melepaskan energi panas ke lingkungan sekitar. Nah, itu ada prosesnya seperti itu.
Namun dalam rantai makanan, selain terjadi aliran energi, juga terjadi siklus nutrien. Nutrien atau hara adalah unsur atau senyawa kimia yang digunakan untuk makhluk hidup untuk melangsungkan kehidupannya. Pada peristiwa siklus nutrien, nutrien berpindah dari produsen ke konsumen lalu ke pengurai. Saat produsen dan konsumen mati, tubuhnya akan diurai oleh pengurai menjadi nutrien dalam tanah, unsur hara itu ya, pupuk itu ya. Nutrien tersebut lalu kembali digunakan oleh produsen untuk pertumbuhannya. Lebih jelasnya kalian bisa simak contohnya berikut ini. Ayo perhatikan diagram aliran energi dan siklus nutrien berikut. Pertama, energi matahari digunakan oleh tumbuhan. Selanjutnya, tumbuhan sebagai produsen akan dimakan oleh konsumen. Energi dari produsen akan berpindah ke konsumen. Selanjutnya, konsumen yang telah mati akan diuraikan oleh pengurai. Energi dari konsumen berpindah ke pengurai. Selanjutnya, nutrien dari pengurai akan diserap oleh tumbuhan. Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Semua makhluk hidup yang tinggal di suatu ekosistem saling membutuhkan satu sama lain. Makhluk hidup saling berinteraksi untuk mempertahankan hidupnya. Interaksi antar makhluk hidup dalam ekosistem dapat berupa simbiosis. Nah, nanti simbiosis akan dipisah-pisahkan atau dikelompokkan sendiri-sendiri karena simbiosis ada macam-macam. Apa tuh simbiosis itu? Simbiosis adalah hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang hidup dalam ekosistem yang sama, tempatnya hidup itu sama ya. Simbiosis dibedakan menjadi simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Yang pertama, simbiosis mutualisme, yaitu hubungan atau interaksi antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya bunga dan lebah. Bunga diuntungkan karena lebah membantu proses penyebukan, sedang lebah sendiri itu diuntungkan yang dapat mendapatkan nektar dari bunga tersebut. Nektar itu sari yang rasanya manis itu. Contoh lain adalah ikan badut dan anemon ya, serta kerbau dan burung jala. Ya, ikan badut itu beleme Nemo kalau cahaya, nah, itu yang kerbau dan burung jala. Loh, kenapa kok kerbau dan burung jala itu termasuk simbiosis mutualisme? Nah, ini gambarnya. Contoh simbiosis mutualisme pada kerbau dan burung jala. Ya, tubuh kerbau terdapat banyak kutu. Kutu dimakan oleh burung jala. Burung jala keuntungannya apa? Mendapat makanan. Nah, kerbau keuntungannya apa? Yaitu kerbau dapat terhindar dari kutu. Kutu-kutu yang ada di tubuh kerbau itu dimakan oleh burung jala. Nah, contoh yang lain yaitu pada ikan badut dan anemon. Ikan badut itu yaitu clownfish itu yang filmnya Nemo itu. Ya, ikan badut dapat tersembunyi atau bersarang di anemon. Nah, anemon tersebut menguntungkan juga ya. Nah, ini simbiosis komensalisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak dan pihak lain tidak dirugikan. Contohnya adalah ikan remora dan ikan hiu. Ikan remora itu mendapat keuntungan apa? Sisa makanan dan pelindungan dari ikan hiu. Namun ikan hiu sendiri tidak mendapat keuntungan dan juga tidak merasa terganggu atau dirugikan dengan adanya ikan remora ya. Itu komensalisme, berbeda dengan mutualisme tadi ya. Kalau mutualisme itu sama-sama diuntungkan, kalau komensalisme satu diuntungkan, satunya tidak dirugikan. Contoh lainnya adalah bunga anggrek dan pohon yang ditumpanginya. Pohon yang ditumpanginya ini berupa inang ya, sebenarnya inang. Pohon anggrek dapat keuntungan mendapatkan sari makanan dari pohon tersebut, tapi pohon tersebut tidak dirugikan. Karena apa? Sari makanannya itu tidak sepenuhnya diambil oleh anggrek. Yang keempat ada ketiga ya, simbiosis parasitisme, yaitu hubungan antara dua makhluk hidup yang menguntungkan salah satu pihak namun merugikan pihak lain. Contohnya yaitu nyamuk dan manusia.
nyamuk nyedoti gede manusia pas tidur. Nah, manusia rugi kena penyakit demam berdarah. Nyamuk ya itu menghirup dari manusia, mendapatkan nutrisi. Nah, manusia gatal-gatal, demam berdarah sampai menyebabkan kematian, yaitu simbiosis parasitisme. Contoh lainnya adalah parasitisme, yaitu tali putri dan tumbuhan inang. Tali putri ini akan mencengkeram tumbuhan inangnya sampai kering, sampai mati, dan juga si tali putri ini akan menghisap seluruh sari-sari makanan yang ada di tumbuhan inangnya, entah itu bunga atau pohon-pohon kecil itu ya. Nah, kita pindah ke subtema 3, hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Ayo ingat kembali mengenai rantai makanan. Rantai makanan merupakan urutan proses memakan dan dimakan antar makhluk hidup di dalam satu ekosistem. Di dalam rantai makanan tersebut terdapat beberapa peran. Ada yang sebagai produsen, ada yang sebagai konsumen, dan juga ada pula sebagai pengurai. Semuanya menempati porsi dan posisi masing-masing. Nah, dalam suatu ekosistem terdapat banyak makhluk hidup yang memiliki sumber makanan dan pemangsa yang sama. Oleh sebab itu, di dalam sebuah ekosistem dapat terbentuk lebih dari satu rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain. Kumpulan beberapa rantai makanan tersebut disebut dalam satu ekosistem ya, disebut dengan jaring-jaring makanan. Nah, perhatikan contohnya nanti ya. Jaring-jaring makanan dalam sebuah ekosistem berfungsi untuk menggambarkan hubungan interaksi antar makhluk hidup. Nah, sebagai contoh, pada ekosistem sawah itu rumput tidak hanya dimakan oleh tikus, tapi juga ada belalang. Nah, belalang juga bisa dimakan oleh katak atau ayam. Nah, nanti katak atau ayam itu bisa dimakan ular dan seterusnya. Nah, mari kita simak tabel perbedaan rantai makanan dan jaring-jaring makanan berikut. Perbedaannya, kalau jumlah produsen pada rantai makanan hanya satu, dengan jaring-jaring makanan itu pasti lebih dari satu. Kalau jumlah konsumen setiap tingkat itu ada rantai makanan cuma satu, yang jaring-jaring makanan itu lebih dari satu. Adapun jumlah rantai makanan itu pada rantai makanan hanya satu, namun pada jaring-jaring makanan itu rantai makanannya itu berjumlah lebih dari satu. Adapun aliran energi itu rantai makanan simple atau mudah, satu jalur saja. Namun pada jaring-jaring makanan itu kompleks, rumit ya, karena harus ada satu makanan itu dimakan oleh beberapa pemangsa lain ya, ada 2, 3, makan cuma satu aja juga ada. Nah, lebih jelasnya perhatikan keterangan berikut ini. Ayo perhatikan jaring-jaring makanan pada ekosistem hutan berikut ini. Jaring-jaring makanan ini tersusun atas 14 rantai makanan yang saling berhubungan. Ada 2 produsen, yaitu pohon dan rumput. Ada 4 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 1, yaitu kelinci, belalang, tikus, dan ayam. Ada 4 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 2, yaitu singa, serigala, elang, dan ayam. Ada 3 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 3, yaitu singa, serigala, dan elang. Selanjutnya, ada 1 hewan yang berperan sebagai konsumen tingkat 4, yaitu singa. Pengaruh perubahan lingkungan terhadap keseimbangan ekosistem. Ekosistem yang terganggu dapat menyebabkan terganggunya rantai makanan. Jika salah satu dari komponen rantai makanan tidak ada, komponen rantai makanan lainnya akan terganggu ya. Itu berpengaruh sekali ya antara konsumen dan produsen. Sebagai contoh, perhatikan diagram rantai makanan pada ekosistem ladang berikut. Nah, itu ada jagung sebagai produsen. Jagung itu dimakan oleh belalang dan juga tikus. Si belalang lagi dimakan oleh katak dan seterusnya ya. Dan si tikus dimakan ular, katak juga dimakan ular. Salah satu contoh hewan dalam jaring-jaring makanan itu adalah ular.
Di dalam jaring-jaring makanan tersebut, ular berperan sebagai konsumen tingkat 2 sekaligus konsumen tingkat 3, tingkat puncak ya. Jika populasi ular terus menurun, akibatnya kehilangan habitat atau perburuan liar, keseimbangan jaring-jaring makanan tersebut akan terganggu. Kok ular nih mati akhirnya piye? Nah, katak dan tikus merajalela ya. Akibat dari menurunnya populasi ular, populasi tikus, katak, dan kadal akan meningkat karena ketiga hewan tersebut tidak lagi memiliki pemangsa. Populasi jagung akan menurun akibat meningkatnya jumlah tikus. Populasi belalang akan menurun akibat meningkatnya jumlah katak dan kadal. Nah, akan tidak seimbang ya, harus lengkap semua. Jadi nggak boleh tidak ada salah satu. Contoh lainnya, jika populasi jagung menurun, akibatnya kekeringan pada musim kemarau. Produsen dalam ekosistem tersebut akan berkurang. Akibatnya populasi tikus dan belalang akan menurun karena kesulitan mendapatkan makanan. Sedangkan populasi tikus dan belalang yang menurun juga akan diikuti oleh menurunnya populasi kadal, katak, dan juga ular. Karena hewan-hewan tersebut juga akan kesulitan dalam mendapatkan makanan karena hewan yang dimangsa tidak mendapat makanan, banyak yang mati juga. Akibatnya apa? Terganggunya jaring-jaring makan tersebut. Nah, hewan yang ada dalam jaring-jaring makanan tersebut dapat memakan hewan lain di ekosistem yang berbeda ya. Tuh. Nah, contohnya ular yang bisa memangsa tikus akan memangsa hewan lain, misalnya anak ayam yang dipelihara manusia. Faktor-faktor yang mengaruhi keseimbangan ekosistem. Berikut adalah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Faktor alam yang pertama adalah peristiwa alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, umumnya berupa bencana alam, misalnya gempa bumi, banjir, gunung meletus, tsunami, angin topan, dan juga ada tanah longsor. Itu adalah faktor alam ya, yang tidak bisa terhindarkan oleh makhluk hidup tersebut. Yang kedua, faktor aktivitas manusia, yaitu kegiatan manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Contohnya penebangan pohon, pembakaran hutan, pembuangan sampah dan limbah sembarangan, juga perusakan terumbu karang serta perburuan liar ya. Itu yang dapat menyebabkan faktor-faktor aktivitas manusia ya, yang sudah mengikuti tadi. Kegiatan menebang pohon ataupun pembakaran hutan dapat mengurangi habitat beberapa jenis hewan, misalnya serangga. Jika habitatnya berkurang, jumlah populasi serangga juga dapat berkurang karena hewan tersebut kehilangan tempat hidup. Akibatnya apa? Burung-burung kecil yang memangsa serangga akan kesulitan dalam mencari makanan, dan keseimbangan jaring-jaring makanan pun itu otomatis akan terganggu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Ingat ya, tetap semangat belajar, nanti saya berdoa, jangan lupa olahraga, dan selalu patuhi nasihat kedua orang tua. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.